Masa belum ada kabar ya? Seorang pria parubaya melangkah mendekati meja makan dan langsung duduk di samping sang istri. Belum, Pak. Mungkin dia lembur di kantor. Biasanya anak tidak pulang berhari-hari juga Papa tidak khawatir. Ia meletakkan secangkir kopi ke hadapan sang suami. Yah, kan ini beda. Semalam dia pamit mau ke pesta bukan ke kantor. Meskipun umurnya sudah 27 tahun, tapi selama dia belum menikah, dia masih tanggung jawab kita. Sang istri hanya berdiam seraya menggelengkan kepala. Ya, Azam adalah putra tunggal mereka, yang sekarang terus beranjak dewasa. Putra mereka itu juga tak lagi semanis dan sepolos seperti masa remaja. Azam sudah dewasa dengan aura karismatik yang diturunkan dari sang papa. Dia pun menjadi incaran para wanita cantik. Mulai dari berpakaian serba terbuka hingga yang tertutup pun menyukainya. Namun sayang, sifat ambisius Azam membuat dia lebih mencintai pekerjaan ketimbang menikah. Saat tengah asik menikmati sarapan bersama, tiba-tiba dering ponsel membuat fokus papa teralihkan. Beliau sempat bingung karena yang menelepon adalah nomor asing. Tetapi rasa penasarannya membuat dia segera menerima panggilan telepon tersebut. Ya, halo. Assalamualaikum Pak, ini Azam. Sontak papa langsung meletakkan cangkir tehnya saat mendengar suara sang putra. Waalaikumsalam. Loh, Azam, kamu pakai ponsel siapa? Sekarang kamu di mana? Aku mendapat sedikit masalah. Kali ini aku butuh bantuan mama dan papa. Datang ke sini secepatnya. Nanti alamatnya aku kirim lewat pesan chat. Panggilan telepon itu berakhir begitu saja. Azam benar-benar tidak memberikan penjelasan apapun secara detail. Hal tersebut membuat papa semakin bingung sekaligus khawatir. Ada apa? Tanya mama kepo. Papa menghela napas berat seraya memijat tekuk leher yang tiba-tiba terasa tegang. Azam bilang dia ada masalah dan kita diminta untuk datang ke sana. Sekarang juga. Masalah? Masalah apa, Pak? Tidak tahu, dia tidak menceritakan secara detail. Papa segera menyeruput sisa kopi di dalam cangkir, lalu segera berdiri dari posisi duduknya. Mama tolong bilang Umar siapkan mobil. Sebentar lagi kita berangkat. Loh, Mama ikut? Tanya Mama memperjelas. Namun sang suami terus melangkah pergi dan mengabaikan pertanyaannya. Astagfirullah, kira-kira apa ya? Semoga putraku baik-baik saja. Sementara itu di tempat berbeda, Azam yang baru saja selesai menelepon papanya kembali ke ruang tamu, di mana kedua orang tua dan kakak Bibas sedang duduk bersama. Ya, kesibukan persiapan acara hari ini dihentikan, mengingat situasi yang belum jelas. Apakah akan berlanjut atau tidak? Perlahan Azam kembali duduk di hadapan ketiga orang itu. Bapak, Ibu, dan Kak Irfan. Saya sudah menelepon orang tua saya. Mereka sebentar lagi akan ke sini. Sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, saya akan menikahi Bibas sebagai bentuk tanggung jawab saya. Tapi saya punya satu permintaan. Jika kelak tidak ada cinta atau kecocokan di antara kami, mohon maaf jika saya mengembalikan Bibas kepada kalian. Maaf, Anda pikir kakak saya paket? Bisa dikembalikan kalau tidak sesuai ekspektasi. Enak saja, makanya jangan asal masuk ke dalam Hus, sudah Van, ucap ibu sambil menutup mulut Irfan dengan telapak tangannya. Sementara ayah hanya menggeleng pelan lalu kembali fokus menatap Azam. Nak, Bapak bisa melihat jika kamu adalah pria yang jujur dan bertanggung jawab. Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan tanpa kamu harus menikahi Biba. Tetapi di keluarga kami seorang pria yang sudah berani masuk apalagi tidur di ranjang seorang gadis, maka itu berarti dia harus berani menikahi gadis tersebut. Azam hanya bisa menunduk. Dia tidak bisa berkutik, karena di setiap keluarga pasti mempunyai aturan tersendiri. Sebagai pria yang dibesarkan dari keluarga beradab, Azam tentu saja paham dengan hal seperti itu, meski untuk menerima terasa sulit. Hari menjelang petang, namun kedua orang tua Azam belum juga sampai. Mungkin mereka tersesat atau bagaimana, karena memang alamat tempat tinggal Biba dan keluarga berada di sudut kota Jakarta Selatan.
Sementara keluarga Azam tinggal di Jakarta Pusat. Di sebuah pondok kecil yang ada di belakang rumah, Bibah sedang duduk termenung seraya menatap foto preweddingnya yang masih dia simpan di galeri ponsel. Dia masih tidak percaya jika pria yang seharusnya mengucap janji suci esok hari untuk menghalalkannya, ternyata dia lebih dari serigala berbulu domba. Tanpa dia sadari, air matanya kembali mengalir dari sudut mata. Rasa marah, kesal, kecewa masih menjadi-jadi, bergemuruh di dalam hati. Namun esok hari dia harus menikah dengan seorang pria asing yang sama sekali tidak dia cintai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dia percaya di balik semuanya terjadi kemarin dan hari ini pasti akan ada kebahagiaan setelahnya. Meski untuk menuju itu semua, dia harus menahan perih bagai berjalan di atas tumpukan beling tajam. Kak Bibah, lamunan Bibah buyar seketika saat mendengar suara orang memanggilnya. Dia segera berbalik dan ternyata yang memanggil adalah adiknya Irfan. Kenapa, Van? Ikut aku sekarang, orang tua Kak Azam sudah datang. Tanpa menunggu persetujuan, Irfan segera menarik tangan sang kakak agar mengikuti langkahnya. Sementara itu wajah Bibah berubah menjadi bias. Dia benar-benar tidak siap untuk berhadapan dengan kedua orang tua Azam. Sesampainya di ruang tamu, Bibah segera menundukkan pandangannya saat melihat Azam dan kedua orang tuanya sedang mengobrol serius dengan ayah dan ibunya. Masya Allah, ucap Mama Azam saat melihat seorang gadis cantik berhijab melangkah menghampirinya. Bibah, salam sama calon mertua kamu, pinta ibu. Tak ada penolakan apapun. Dengan pasrah, Bibah mendekat mencium tangan Papa dan Mama Azam lalu segera duduk di samping sang ibu. Ya, kedua orang tua Azam sudah mendengar semua masalah yang terjadi. Tadinya mereka nampak ragu sekaligus bingung, tetapi ketika melihat, ternyata wanita itu adalah wanita yang begitu cantik dan menutupi kehormatannya dengan hijab dan pakaian tertutup, membuat mereka tiba-tiba luluh. Pak, ini sih cocok adem, bisik Mama ke telinga sang suami. Sepertinya ini jalan tikus, agar kita cepat dapat cucu, bisik Papa balik. Sementara itu Azam yang duduk di samping sang papa masih harap cemas. Dia berharap kedua orang tuanya bisa membebaskan dia dari masalah ini. Ya, tidak ada salahnya berharap. Karena jika ditanya menikah, dia belum siap sama sekali. Karena menurutnya wanita hanya akan mengganggu karirnya sebagai CEO sedang berada di puncak. Sebelumnya kami minta maaf. Seperti yang ibu dan bapak lihat di depan rumah kami, sekarang tenda sudah terpasang. Dan pesta esok hari pun sesuai rencana harus dilaksanakan. Namun karena suatu alasan kami setuju, ucap Papa memotong ucapan ayah Bibah. Atas izin Allah, meski tanpa persiapan, kami meminang Nur Habibah Sumayyah untuk menjadi istri putra kami, Muhammad Azam, sambung Mama. Azam kembali tertunduk. Harapannya kini pupus sudah. Kedua orang tua yang sejak lama memang menginginkan dia untuk menikah, tentu memanfaatkan situasi ini. Sama seperti Azam, kini Bibah hanya bisa tertunduk dengan air mata yang kembali membasahi pipi. Dia mencengkeram erat kedua tangannya seraya terus berucap istighfar di dalam hatinya. Ya, dari sini kisah yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena tak selamanya kemalangan akan menyelimuti. Kelak kisah mereka akan menjadi sejarah, entah itu kisah pilu atau kebahagiaan yang tak terbatas.